Al-karahatu makruh indal jumhuri menurut 3 madhab, tanzihatan makruh yang tanzih, makruh yang hampir haram mengikutnya perempuan-perempuan untuk mengantar jenazah. Yang bagusnya apa? Tunggu di rumah dahulu, bila sudah suami atau kakek atau siapa juga keluarga yang meninggal dunia itu sudah diratakan kuburannya, baru perempuan-perempuan lagi gilirannya. Ini ikut juga perempuan-perempuan. Lima ruya an Ummi Atiyah berkata, diriwayatkan daripada Ummu Atiyah, beliau berkata, nahaina an itiba'il janaizi walam yu'zam alaina, kami dilarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti jenazah-jenazah, walam yu'zam alaina, tetapinya kami tidak sampai dibentak Rasulullah. Artinya kalau bisa tidak usahlah, kata Rasulullah, kalau bisa tidak usah. Wa indal Hanafiyati, menurut Imam Hanafi, al-karahatu tahrimiyatan, makruh yang sudah haram, hampir haram, kata Imam Hanafi, perempuan-perempuan ikut mengantar jenazah. Li hadisin, karena ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irji'na ma'juratin ghaira ma'juratin, ma'zuratin ghaira ma'juratin, pulanglah kalian wahai perempuan-perempuan, kata Rasulullah. Ya, ada perempuan-perempuan di zaman sahabat dahulu tuh setelah meninggal suaminya inilah mau ikut mengantar mayat ke kubur. Jadi kata Rasulullah, irji'na, pulang aja ke rumah, pulang. Kalian anaknya, kamu itu istrinya, pulang ke rumah. Kamu sepupunya, pulang ke rumah, kata Rasulullah. Ma'zuratin, perempuan yang ziarah, perempuan yang ikut mengantar, ghaira ma'juratin, tidak dikasihkan pahala. Jadi kata Siti Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Lau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a ma ahdatsan nisa ba'dahu lamana'ahunna kama mana'tu nisa'a bani Israil, kama muni'at nisa'u bani Israil." Seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat, artinya Rasulullah ini belum meninggal dunia, kata Sayyidatina Aisyah, melihat apa yang terjadi di zaman sekarang, ini di zaman daripada Siti Aisyah, ma ahdatsan nisa ba'dahu, yang terjadi di zaman perempuan-perempuan sekarang ini, lamanahunna, niscaya Rasulullah akan melarang perempuan-perempuan itu mengantarkan jenazah ke kuburan, kama muni'at nisa'u bani Israil, sebagaimana dilarang pula perempuan-perempuan Bani Israil dahulu. Jadi nabi-nabi Bani Israil dahulu pun melarang perempuan-perempuan itu ikut mengantar jenazah ke kuburan. Ini kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Wa ajazal malikiyatu khuruja imra'atin mutajallatin ay ajuzin, membolehkan Imam Malik. Nah, satu mazhab yang membolehkan Imam Malik keluarnya perempuan mutajallatin ay ajuzin, perempuan yang sudah tua-tua, yang sudah keriput-keriput, nah. La arbaba lirajuli biha, yang tiada kepengen lagi laki-laki dengan perempuan yang tua tadi. Tapi ada nih lah kejadian nih, lihat dari belakang kira remaja-remaja apa celana lepis, kerudung yang diikat di sini nah, ke belakang sini nah, kan kerudung perempuan tadi begini kan, sini diikatnya ke belakang, celana lepis, baju remaja-remaja, dikira cewek tadi, lihat ke depan begini, ternyata nenek-nenek Pak yang lebih umurnya 60 tahun. Ya Allah, gaulnya nenek-nenek, kata dalam hati saya ini gaul betul. Kira anak siapa ikut ke kuburan, ternyata nenek-nenek. Ya Allah, ya Rabbi.
rupanya itu masa muda kurang bahagia. Aku dahulu zamanku, kata nenek-nenek, tidak pernah memakai lepis, kerudung sekarang warna-warni. Nah, jadi mungkin masa kecil beliau ini kurang bahagia, lalu mau ikut apa zaman-zaman modern sekarang. Kalau bisa berselfie lagi nenek-nenek itulah. Nah, itu pernah kejadian tuh, kira saya anak siapa, saya lihat begini, ya Allah, nenek-nenek. Jadi apabila, kata Imam Malik, apabila itu perempuan yang sudah tua, yang tidak diinginkan pun laki-laki yang melihatnya, artinya tidak ada syahwat, silahkan. Tapi hukumnya boleh sajalah, tidak disunahkan. Yang disunahkan cuma laki-laki. Dapat pahala lah? Belum tentu dapat pahala, karena cuma dibolehkan, bukan disunahkan. Aw syabbatin lam yukhsha fitnatuha fi janazatin man uzimat musibatuhu alaiha. Nah, satu pendapat Imam Malik tadilah nenek-nenek. Yang kedua, ausyabatin atau pemudi-pemudi, remaja-remaja, lam yukhsha fitnatuha, yang tidak dikhawatirkan menjadikan fitnah, fi janazatin man uzimat musibatuhu, pada jenazah seseorang yang musibahnya itu begitu besar. Nah, paham maksudnya? Ini kan bahasa Arab nih lah. Boleh pemudi-pemudi yang tidak dikhawatirkan fitnahnya itu terhadap jenazah seseorang, yang seseorang ini besar musibahnya terhadap diri perempuan tadi. Artinya pokoknya bila aku tidak melihat bapakku atau mamaku atau nenekku kubur, pokoknya aku hancur rumah ini, aku mau terakhir kali melihat. Nah, itu kan namanya musibah besar, musibah yang sangat menyakitkan hati perempuan ini tadi. Kata Imam Malik, silahkan, yang penting berpakaian, jangan berpakaian yang mengandung apa, yang membawa kepada keinginan orang yang mengantar jenazah laki-laki. Kok kubur, baju kaos, kerudung sampai di sini saja. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Ini pesan Allah kepada Rasulullah. Tolong sampaikan, kata Allah. Qul li azwajika, katakan wahai Muhammad, li azwajika, istri-istri kamu, wa banatika, anak perempuan kamu, wa nisa'il mu'minin, perempuan-perempuan orang Islam, orang beriman, ayyudnina alaihinna min jalabibihinna, hendaklah perempuan itu semua menurunkan jilbab mereka di bawah susu. Ini ikut ke kubur, Alah, tapi kerudung ikat ke belakang, jadi tonjolan dada ini kelihatan. Haram lah, haram hukumnya. Ini diperhatikan, Kalau ingin juga mau mengikutkan ke kubur, aku menjaga, menjamin, soalnya anakku ini pakai cadar. Nah, bagus lagi pakai cadar. Kalau anak nih masih bujangan, nih lah, anak bujangan ikut mengantar jenazah ke sana, bujangan, yang bagusnya itu pakai cadar. Pertama. Yang kedua, jangan sampai kerudungnya tadi itu di atas daripada dada. Karena laki-laki ini ya itu tadi, paham aja kalau lah, pegangan hidup. Ini ada istilahnya pegangan hidup, bila dipegang hidup. Memang masalah laki-laki inilah, memang masalah. Tapi itulah sudah perhiasan dunia. Nah, pahamnya sudah. Bila melihat dada laki-laki itu bahaya. Jadi apabila musibah itu lah tertimpa kepada seorang anak perempuan yang dia begitu sakit hati bila tidak ikut mengantar jenazah orang tuanya atau neneknya,
dia sakit, begitu sakit hati itu namanya musibah yang begitu besar, maka dipersilahkan, tapi dengan syarat jangan sampai pakaiannya tadi itu mengundang aurat, mengundang daripada pandangan orang lain. Itu Imam siapa? Imam Malik tadilah. Ka'abin seperti itu bapaknya, wa umin itu ibunya, wa zaujin itu suaminya, wa ibnun itu anaknya. Itu anakku ya, tapi ini mama muda, anaknya meninggal inilah, maka ini masih muda lagi, belum 20 tahun misalnya, masih kinclong apa kinclongnya lagi, mati anaknya, bolehlah ikut mengantar, boleh, yang penting pakaian dijaga. Ini cuma Imam Malik aja yang berpendapat begini, imam yang lain makruh tanzih, makruh yang mencapai haram. Jadi yang boleh mengikut mengantar jenazah tadi perempuan yang masih muda lah. Yang pertama itu bapaknya, yang kedua itu ibunya, wa zaujin itu suaminya, wa ibnun anaknya laki-laki, wa bintun anaknya perempuan, wa akhin saudara laki-lakinya, wa au ukhtin atau saudara perempuannya. Tapi syaratnya tadi menutup aurat, jangan pakaian baju kaos. Baju kaos. Wa hurima ala maksyiatil fitnati mutlaqan, dan diharamkan apabila mengkhawatirkan terdapat fitnah di waktu dikubur tadi, di tempat pekuburan tadi. Bukti fitnah itu apa? Nah, kan harus ada bukti, inilah bukti apa anak kita atau sepupu kita atau perempuan-perempuan ini menjadi fitnah bagi orang. Apabila kita membawa perempuan ini inilah ke kuburan, banyak yang orang mau melihat mengambil iktibar di kuburan ini, melihat anak orang, ya bapaknya tidak ada lagi itu ya, jadi anak yatim, nanti ku sayangi aja. Nah itu timbul pikirnya aneh-aneh tak yang dikubur tadi. Janganlah kasihan, gara-gara kita mengizinkan orang lain menjadi haram, maka kita yang mengizinkan pun ikut mendapatkan dosanya juga. Ini anaknya aja, ini sepupunya, ini saudaranya, iya betul, jaga dulu pakaian kamu. Yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka itu perempuan menurunkan jilbabnya sampai ke bawah dada.